Selamat pagi, selamat ketemu kembali dalam acara Karedok Sesuai dengan Doktrin. Hari ini hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022. Seperti biasa saya menyampaikan Karedok ini dari Bintaro Sektor 9 Pabrik Air Aksogi. Kita sudah sampai di Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai ayat 15. Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai 15 jelas nih. Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Saya bacakan dari ayat 11 sampai 15. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Fir'aun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Fir'aun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk di tepi sebuah sumur. Nah, itu ya. Jadi di sini Musa diceritakan sudah besar ya. Jadi tidak diceritakan bagaimana pertumbuhan Musa dari yang diasuh sama ibunya sebenarnya itu ya, yang diangkat jadi ibu yang menyusui Musa itu kan Musa anak putri Fir'aun. Setelah dibawa ke Mesir, Musa mendapatkan pendidikan di Mesir dan tidak diceritakan bagaimana masa pendidikan tersebut. Nah, di sini ayat 11 langsung dikatakan Musa telah dewasa ya. Jadi langsung singkat ceritanya Musa dewasa ya. Kira-kira apa yang didapat di Mesir di istana itu pasti juga sama seperti yang didapat oleh anak-anak Fir'aun ya, atau cucunya Fir'aun lah itu ya, karena kan putri Fir'aun dia diangkat jadi anak, sehingga pendidikan Musa itu setara ya dengan para anak-anak raja ya, atau anak-anak bangsawan. Nah, setelah besar justru Musa dikatakan dia keluar mendapatkan saudara-saudaranya. Artinya Musa walaupun dia tinggal di istana Fir'aun, dia sadar bahwa dia adalah orang Ibrani atau orang Israel. Dia tidak berubah ya, walaupun mendapatkan pendidikan yang sama sejajar seperti yang didapat oleh anak-anak raja ya, atau anak-anak bangsawan, tetapi darahnya tetap orang Ibrani. Nah, dia setelah dewasa ya, udah berpikirnya sudah sangat luas, dia keluar, dia mendapati ingin melihat saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel yang sedang kerja paksa dikatakan. Dan dia menemukan ada orang Ibrani sedang bertengkar ya dengan orang Mesir. Nah, Musa celingak-celinguk lihat, wah kayaknya nggak ada orang nih. Nah, dia membela lah itu orang Ibrani dengan membunuh orang Mesir dikatakan itu ya. Jadi mayatnya dikatakan disembunyikan dalam pasir ya, dikubur dalam pasir itu.
Nah, besoknya lagi dikatakan Musa keluar. Nah, sekarang dia menemukan justru berbeda sedikit. Yang berkelahi justru antar orang Ibrani. Nah, rupanya udah diketahui itu siapa yang salah. Dan Musa menegur. Tetapi ketika ditegur oleh Musa ya, orang Ibrani itu malah jawabnya mengagetkan Musa. Siapa yang angkat kamu jadi hakim atas kami? Apakah kamu juga mau bunuh saya? Karena seperti orang Mesir kemarin yang kamu bunuh lah. Musa kaget. Nah, Musa merasa ini perkaranya sudah ketahuan ya, sudah ketahuan apa yang dilakukan kemarin dan ternyata dugaannya benar. Firaun tahu dan mencari Musa ya. Di mana nih Musa? Musa ternyata sudah melarikan diri ya. Dia lari dan sampai dikatakan di tanah Midian ya. Nah, dalam perhitungan perkiraan umur Musa itu sudah mencapai 40 tahun ya, perkiraannya 40 tahun waktu dia lari ke tanah Midian. Jadi cukup lama lah dia berada di dalam istana Firaun. Segala ilmu apapun dia sudah mendapatkan itu ya, pengalaman itu, dan dikatakan dia lari ke Midian. Nah, tanah Midian itu dikatakan ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur ya. Jadi Midian itu ya cukup jauh dari Mesir, dikatakan dia duduk-duduk di sebuah sumur. Nah, itulah secara singkat ya perjalanan Musa, dan sebabnya dia sudah tidak lagi di Mesir. Kenapa? Karena ada perkara yang dilakukan yang membuat Firaun itu marah ya, dengan Musa membunuh orang Mesir ya, dan ketahuan itu. Jadi Musa pergi melarikan diri. Nah, itulah ya bagaimana kita tahu bahwa pada nanti dasarnya memang walaupun dipertanyakan oleh orang Ibrani bahwa siapa yang angkat engkau jadi pemimpin mereka, ya nanti kita lihat bahwa memang bagaimana Musa pada akhirnya akan menjadi pemimpin mereka. Nah, di sini pelajaran apa yang kita bisa lihat, yaitu kalau perbuatan yang tidak baik seperti Musa lakukan itu ya pasti ketahuan juga ya, ketahuan juga lah itu ya. Walaupun Musa bermaksud baik, tetapi orang yang ditolong pun belum tentu berterima kasih itu ya. Jadi memang harus hati-hati ketika kita mau membantu menolong orang, lebih baik kita betul-betul menolongnya ya, dan gak usah pedulilah sama mereka yang kita tolong itu, mau dia berbuat baik, mau dia malah membocorkan ya, dan segala macam. Lebih baik memang ketika kita melakukan sesuatu yang baik, lakukan itu seperti untuk Tuhan ya. Resikonya ya kita harus tanggung, kalaupun nanti efeknya seperti Musa ya, tidak dibalas dengan kebaikan juga ya. Nah, tapi biarlah itu menjadi sesuatu yang akan dibalas oleh Tuhan. Apa yang dilakukan ya, menabur yang baik ya nanti menuai yang baik juga, menabur yang jahat nanti menuai yang jahat juga ya. Baik menabur yang baik. Nah, itulah pada pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati.